89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Pembuka di bulan Agustus tahun 2025. Kali ini program Dinkes Menyapa kembali menemani Anda kerabat selama formasi 1 jam ke depan dengan berbagai tema-tema dari dunia kesehatan. Dan kita ucapkan selamat pagi serta selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Dia Clarissa akan menemani kerabat Realita dimanapun Anda berada dengan tema cek kesehatan gratis yang bisa kerabat Realita juga dapatkan di berbagai puskesmas atau di dimanapun tempat Anda tinggal. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cek kesehatan gratis ini bersama narasumber dari Puskesmas Koel Pamekasan. Sebelumnya kerabat, kita ingatkan kembali bahwa kerabat Realita bisa menanyakan atau berdiskusi hari ini tentang tema kita di layanan telepon dan juga WhatsApp kami di 0878 15891 maupun di TikTok kami Realita Official maupun streaming YouTube kami Realita Official. Jangan lupa kerabat untuk tinggalkan beberapa komen dan juga pertanyaan Anda karena di studio narasumber kita ada Dr. Sarah Marsha Tamimi dari Puskesmas Koel Pamekasan yang akan membahas dengan tema cek kesehatan gratis bersama dengan Ayu hari ini. Kita sapa dulu, ada Dr. Sarah Marsha Tamimi. Assalamualaikum, selamat pagi nih Dr. Sarah. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Clarissa. Ya, dokter, kita punya tema tentang cek kesehatan gratis, tapi kita tanya dulu nih, gimana nih kabarnya Dr. Sarah pagi hari ini, Dok? Harus semangat ya, istilahnya semangat pagi. Jadi kalau udah pagi nggak semangat gimana nanti sore gitu ya. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya, karena harus sehat, karena harus mengecek kesehatan warga Pamekasan juga. Iya. Dokter, kita punya tema tentang cek kesehatan gratis. Ini kan kita tahu bahwa ini adalah salah satu program kesehatan nasional dan ini juga sudah digaungkan secara nasional juga. Dan ini di Pamekasan ternyata juga sudah ada loh. Dan dari Puskesmas Koel ini kita akan bahas tentang bagaimana cek kesehatan gratis ini bersama dengan Dokter Sarah. Di awal mungkin dokter, kita pengen tahu dokter, apa sih sebenarnya goals atau tujuan utama nih dari pemeriksaan kesehatan secara gratis ini? Oke. Ya, jadi cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu dari 11 program unggulan presiden kita, pemerintahan presiden kita Prabowo Subianto. Jadi tujuannya adalah istilahnya beliau mengistilahkan semua visi misinya menjadi transformasi. Jadi termasuk ini merupakan transformasi kesehatan yang dulunya menunggu sakit atau reaktif pengobatan saja, tapi diubah menjadi proaktif. Jadi screening secara dini, jadi biar lebih tahu lebih cepat, penanganan juga lebih cepat, dan tentunya ini mengharapkan supaya sumber daya manusia kita menjadi lebih produktif dan lebih mandiri dan sehat seperti itu. Oke, ini kan secara nasional ya dok ya. Untuk di Pamekasan sendiri, ini kapan nih mulai diberlakukan? Jadi kalau program Prabowo ini 10 Februari sudah ada usulan atau launchingnya begitu 10 Februari. Di kita pasien pertama itu 13 Februari. Jadi sebenarnya di seluruh Indonesia tepat di 10 Februari program ini datang, dan itu waktu itu hanya untuk masyarakat Indonesia yang ulang tahun. Jadi istilahnya kado ulang tahun kesehatan gratis. Namun per Maret 2025 sudah boleh semua periksa tanpa melihat hari ulang tahunnya. Jadi baik kapanpun, dimanapun, asalkan dekat dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas sudah bisa mengakses seperti itu. Oke, dokter, kita juga perlu tahu ini siapa aja nih targetnya, dok? Oh ya, jadi targetnya ini benar-benar seluruh
seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang bagusnya program ini yang biasanya kita medical check up atau pemeriksaan kesehatan itu biasanya berbayar, ini gratis. Dan dari bayi baru lahir, anak-anak, usia remaja nih penyakitnya gitu. Penyakitnya, Nah, ya, ini perlu kan dibukakan mindset baru ke masyarakat bahwa ternyata aman loh untuk kita cek kesehatan, soalnya ini juga bisa mendeteksi penyakit secara dini. Nah, ada gak sih masyarakat yang suka takut begitu untuk melakukan hal ini, dokter? Tentu karena nggak usah jauh-jauh gitu ya. Saya awalnya aja nggak mau periksa gigi karena takut duluan gitu. Jadi memang ketakutan itu kan karena nggak tahu. Jadi kita edukasi secara personal. Jadi kalau pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita sama-sama tahu lebih awal. Jikapun ada penyakit, tidak sampai terlambat, tidak sampai penanganan yang harus minum obat lebih banyak. Jadi supaya deteksi dini ini bisa dilakukan, dan penyakit yang membuat masa tua yang lebih tidak mandiri itu bisa dicegah. Jadi harapannya kan ada pemeriksaan kesehatan gratis supaya masyarakat lebih produktif, mandiri, dan sehat seperti itu. Oke, untuk di Puskesmas Kual sendiri, dokter, ini bagaimana tingkat kedatangan masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis? Lumayan antusias sih ya, apalagi awal-awal Februari itu kadang datang 10 gitu ya. Cuman sekarang karena memang mungkin masyarakat sudah mulai terdengar lagi di titik-titik seperti di perempatan gitu ya, dengar lagi, akhirnya banyak lagi. Sempat memang waktu puasaan sih ya sudah agak mulai berkurang gitu, tapi sekarang sudah mulai semangat lagi. Apalagi CKG ini tidak hanya CKG masyarakat datang gitu ya, tapi ada CKG komunitas. Jadi kita yang menjemput bola. Jadi seperti datang ke dinas-dinas, OPD-OPD, atau mungkin di kegiatan seperti Posyandu, seperti itu. Jadi kita menjemput bola. Lalu kemudian ada program CKG sekolah. Per 4 Agustus ini ada CKG ke sekolah-sekolah di acara UKS ya istilahnya, yang datang ke sekolah-sekolah itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi memang mencakup seluruhnya begitu. Untuk Puskesmas Kual sendiri ada berapa nih, Dok, daerah cakupan? Cakupan kalau kemarin kalau Koel ini kan daerah kota ya. Jadi cakupan kita berdua dengan Puskesmas Teja, karena memang CKG ini kita selanjutnya menyebut cek kesehatan gratis ini CKG ya. Itu kan memang seluruh puskesmas bisa melakukan. Cuman kalau daerah kota kita berdua sama Puskesmas Teja. Dan kalau capaian kemarin kalau tidak salah sudah 600 peserta kurang lebih dari Februari hingga sekarang. Begitu. Oke, jadi lumayan besar ini sebenarnya antusiasme dari masyarakat ya, Dok. Nah, kita juga perlu tahu, Dok, ini pemeriksaannya untuk orang dewasa aja atau enggak? Dari bayi baru lahir, jadi biasanya kadang kan masyarakat nggak tahu atau mungkin lupa. Jadi kita mengingatkan ketika bayi baru lahir, kita tawarkan, ibu ini bayi ibu juga mendapatkan cek kesehatan gratis. Jadi apakah berkenan? Jadi kita yang menjemput bola. Jadi dari bayi baru lahir, bahkan ibu hamil pun, anak-anak usia di bawah 6 tahun, balita itu juga ada kesehatan gratis. Usia di atas 18 tahun, usia Mbak Clarissa dan saya itu juga, dan lansia begitu. Pemeriksaannya juga dari berat badan, tinggi badan, tensi, cek gula darah, sampai pemeriksaan mata, telinga, gigi, juga pemeriksaan jiwa juga begitu. Jadi ini pemeriksaannya juga lumayan variatif ya, Dok, Iya, ya. betul. Nah, untuk pemeriksaannya ini sendiri itu berdasarkan gejala yang kita rasakan atau memang secara keseluruhan kita datang pasti selalu di screening yang sama? Jadi di awal cara mendaftarnya kan lewat aplikasi atau datang langsung. Nah, setelah mendaftar kita minta pasien ya gitu untuk screening mandiri istilahnya. Jadi screening mandiri ini untuk mengetahui faktor resikonya apa saja begitu. Semakin sehat kita, maka semakin sedikit faktor resikonya. Maka dari itu akan berbeda juga kondisi kesehatannya. Jadi pemeriksaannya pun juga berbeda. Misalkan ternyata di screening mandiri, oh ini ternyata dia punya hipertensi dan diabetes, maka dianjurkan untuk pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan lab seperti lemak darah. Kalaupun sehat berarti tidak usah gitu. Jadi memang pemeriksaan ini bergantung usia dan bergantung faktor kondisi kesehatan
masing-masing masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk hasil dari pemeriksaannya ini dok bisa ditunggu kah? Jadi sekarang serba online ya. Jadi aplikasi yang diluncurkan oleh Pak Presiden ini juga memudahkan kami sebagai petugas. Jadi ada fitur rapot. Jadi istilahnya setelah pemeriksaan kesehatan ini, masing-masing yang periksa ini punya rapot, dan rapotnya tuh langsung dikirim lewat WA. Jadi setelah periksa, kami anjurkan boleh pulang, nanti rapot kesehatannya disusulkan. Jadi sekalian menjelaskan bagaimana hasilnya, nanti rapotnya disusulkan lewat WA gitu. Jadi semua orang akan tahu bagaimana hasil kesehatannya masing-masing begitu. Oke, berarti ini kan banyak puskesmas di Pamekasan ya dok ya. Misal saya orang Pademau tapi saya mau periksanya di puskesmas Koel misal, itu bisa nggak? Boleh. Jadi seluruh puskesmas memiliki kemampuan untuk screening itu, cek kesehatan gratis, sehingga seluruh warga Indonesia boleh mengakses itu di puskesmas manapun terdekat. Seperti itu. Jadi puskesmas misalkan seperti tadi, kasus tadi dari Pademau mau periksa ke Koel karena lewat nih sekalian, nggak apa-apa. Kita tentu harus terima dengan tangan terbuka. Ya, sebagai tenaga kesehatan dokter merasanya CKG ini seberapa besar gitu manfaatnya untuk masyarakat dok? Untuk masyarakat sih ya, karena rata-rata memang paling banyak penyakit itu kalau di saya hipertensi ya. Jadi yang paling ketahuan pertama kan dari tensi nih, langsung ketahuan tensinya segini. Justru itu membantu saya untuk mengedukasi, dan pasien pun atau masyarakat pun jadinya lebih mencegah bagaimana caranya untuk mengkontrol, bagaimana untuk terus sehat, seperti itu. Dan bagaimana juga kalau misalkan tensinya tinggi, harus obat apa aja. Jadi fungsinya ini benar-benar yang biasanya nggak tahu kondisi kesehatannya seperti apa dan harus menjaga kesehatan seperti apa, jadi lebih tahu. Saya pun juga kan juga warga Indonesia ya, meskipun saya dokter, saya periksa juga, oh ternyata asam urat saya agak tinggi ya gitu, jadinya tahu juga gitu, akhirnya bisa tahu harus mencegah apa begitu. Berarti ini dari banyaknya pasien, mungkin dokter bisa langsung tahu nih ada beberapa pasien yang kemudian ternyata dia punya penyakit-penyakit tertentu atau punya potensi penyakit tertentu ya dok. Betul. Nah, untuk antusiasme dari anak muda sendiri gimana nih dok? Biasanya kan anak muda tuh karena sehat secara fisik kelihatan, jadi mereka berpikir ngapain cek kesehatan, nunggu sakit aja kali. Nah, seperti apa dok? Jadi kalau anak muda sih udah ada yang namanya hipertensi, itu jarang banget. Biasanya anak muda yang saya tahu itu adalah dari obesitas sih. Rata-rata kan lingkar perutnya, obesitasnya itu sentral ya. Yang saya tahu sih ya dari berbagai jenis pasien yang periksa ke Koel. Jadi rata-rata memang obesitas sentral karena aktivitas fisik yang kurang. Ya sebenarnya kalau antusiasnya memang tidak seantusias lansia. Jadi memang paling banyak yang periksa CKG itu memang usia lanjut. Cuman kalau misalkan ada pun ternyata yang ditemui bukanlah diabetes, enggak itu. Justru malah obesitas sentral, kekurangan aktivitas fisik dan merokok. Jadi kita juga screeningnya enggak hanya tensi enggak, tapi rokok, kesehatan jiwa, aktivitas fisik, terus bagaimana kesehatan gigi juga, mata, telinga, seperti itu. Berarti ini juga sama ya dok, semua puskesmas juga pemeriksaannya? Betul, iya betul. Dan diperiksa langsung oleh dokter umum? Dokter umum. Jadi kalau di puskesmas di Pamekasan ya rata-rata sudah ada 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Jadi semua yang mau periksa kesehatan mencakup semuanya dari head to toe, kepala hingga kaki. Jadi periksa gigi juga gitu. Oke, dokter, program cek kesehatan gratis atau CKG ini kan juga membantu untuk memeriksakan bagaimana kondisi kesehatan kita secara keseluruhan, dan ini mendeteksi begitu bagaimana ada potensi-potensi penyakit tertentu. Nah, kalau dokter melihat selama ini yang terjadi di Puskesmas Koel, dokter seperti apa ini dok? Perjalanannya begitu selama mungkin setengah tahun terakhir ini, apa kemudian masyarakat juga antusias atau mereka ini sebenarnya kebanyakan takut begitu, tapi dan tadi juga dijelaskan kan dokter juga dijemput bola bahkan ke OPD atau sekolah-sekolah. Nah ini seperti apa dok? Pengalamannya mungkin bisa diceritakan. Pengalamannya ya, jadi memang kalau di usia muda itu rata-rata kalau misalkan saya jemput bola, misalkan nih ya ada yang mengantarkan pasien nih, saya coba nih sekalian ajak keluarganya atau saudaranya, ibu
kakak gitu mungkin mau periksa kesehatan gratis gitu. Kalau misalkan usia muda, enggak dok saya kan nggak sakit gitu biasanya responnya. Kalau udah usia-usia kayak saya gitu ya, mungkin udah mulai kerasa jomponya gitu, wah boleh nih dok gitu. Jadi emang rata-rata masyarakat kita masih belum benar-benar tahu kalau ada inovasi dari presiden kita bahwa ini adalah program yang bagus gitu. Karena kan rata-rata masyarakat tahu kalau periksa harus bayar gitu. Jadi ketika tahu kalau ini gratis, wah boleh tuh. Cuman memang ada sih yang kayak saya sehat ngapain harus diperiksa gitu. Ya tinggal edukasi lagi aja gitu. Berarti hasilnya ini bisa dikirim via WA? Betul. Jadi biasanya sistem kita itu sudah periksa semua gigi, lab. Saya panggil lagi, saya jelaskan kondisi kesehatannya secara umum bahwa hasilnya seperti ini. Print outnya tidak dikasih. Nanti saya jelaskan kalau akan dikirim di WA. Kecuali memang pasien itu mohon maaf dokter saya nggak punya WA, baru saya print out itu rapotnya. Jadi istilahnya kalau dari Kementerian Kesehatan tuh ada rapot hasil kesehatan gitu. Oke, berarti setelah itu dok, apa mungkin juga ada monitoring begitu kepada pasien, misal ketahuan nih dia punya hipertensi ataupun diabetes setelah cek kesehatan gratis itu, apa dia kemudian juga akan dimonitoring secara terus-menerus oleh pihak puskesmas? Tentu, jadi karena screeningnya ini memang betul-betul dari atas sampai bawah, jadi bukan hanya ada hipertensi, kita tentu anjurkan untuk kontrol kembali. Terus ternyata setelah diperiksa, oh ternyata batuk lama mengarah ke TBC. Nanti juga akan dijemput bola, diminta nomor HP-nya, akan ditelepon oleh petugas kita untuk kembali. Jadi screening ini dua arah gitu. Jadi kita nggak hanya memberitahukan kesehatan kamu ini, tapi kita juga ada interaksi dengan pasien. Jadi biar pasien juga proaktif dan sadar akan kesehatannya sendiri gitu. Oke, baik. Untuk alur nih dok, kita pengen cek kesehatan gratis, apa aja nih yang perlu kita lakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau dari cara untuk periksa kesehatan gratis ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi bisa yang punya Apple bisa di App Store, kalau punya yang Android bisa di Play Store gitu ya. Bisa di-download, masukkan NIK, alamat, pilih di puskesmas mana. Cara kedua, bisa lewat WA. Mungkin saya dok ini storage-nya udah penuh nih, memory full, boleh WA. Jadi ada WA Kemenkes 081110500567, bisa langsung chat sana. Atau yang ketiga nggak mau ribet, males, langsung datang aja boleh. Jadi nanti kita yang bantu mendaftarkan gitu. Nanti ada tiket khusus, dari tiket itu yang nanti akan membantu untuk mengakses rapot kesehatannya. Setelah daftar, nanti kita arahkan kalau di kami, dari resepsionis diarahkan harus kemana saja. Harus kemana, harus ke lab, harus ke gigi. Nanti kami juga menjelaskan hasilnya. Setelah itu bisa pulang mendapatkan rapotnya. Begitu, kurang lebih seperti itu. Ada pemberian obat-obat atau vitamin tertentu gak sih dok? Kalau memang terdeteksi ternyata menurut Bapak Ibu ini sehat, ternyata kita deteksi ada sakitnya, tentu kita kasih obat. Jadi memang ini kan pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang bukan hanya periksa, tapi kita juga proaktif, tadi istilahnya Prabowo itu. Jadi yang sebelumnya kita reaktif menunggu sakit, tapi proaktif. Jadi ketika tahu mendeteksi dini penyakit-penyakit komorbid, maka juga kita harus memberikan pengobatan atau edukasi untuk menangani hal tersebut, begitu. Baik dokter, sebenarnya penyakit-penyakit di Indonesia itu apa aja sih dok yang kemudian berbahaya begitu? Ini kan juga sebagai pengetahuan secara umum kepada masyarakat. Biasanya yang banyak terjadi adalah hipertensi, juga diabetes. Nah ini tapi kan kadang jarang sekali disadari oleh masyarakat, tiba-tiba udah tinggi aja gitu, dan ini juga bisa berbahaya, tentunya menyebabkan banyak komplikasi. Nah ini sebenarnya harus diwaspadainya ketika kita sudah mulai merasakan apa nih dok? Sebenarnya karena sebelumnya kita selalu menunggu pasien sakit gitu ya, datang ke puskesmas, menunggu beliau mengeluhkan ini dan itu, dan sekarang programnya dirubah menjadi pendekatan promotif dan preventif atau lebih proaktif, sehingga harapannya
jangan sampai menunggu sakit begitu. Apalagi seperti hipertensi ini biasanya tidak ada gejala begitu. Jadi kita harus lebih proaktif menjemput bola itu tadi. Dan penyakit-penyakit terbanyak itu selain hipertensi diabetes ya, juga yang saya temukan itu obesitas sentral. Jadi tampaknya kurus tapi gemuk gitu. Jadi skinny fat. Jadi apa ya? Penumpukan lemaknya lumayan tinggi gitu. Jadi istilahnya obesitas sentral. Biasanya nggak jauh-jauh dari aktivitas fisik yang kurang. Itu biasanya pada usia-usia di bawah 30 tahun sih yang saya dapatkan. Jadi kita juga mengedukasi bahwa bahayanya ini akan lebih tua lagi menjadi bibit hipertensi, diabetes. Hipertensi diabetes yang tidak terobati juga menjadi penyakit jantung. Nggak jarang saya mohon izin waktu itu kan saya juga jadi tenaga haji di Arab ya kemarin. Gak jarang yang punya hipertensi diabetes tiba-tiba sesak karena serangan jantung, itu gak jarang. Jadi memang saya melihat betul bahwa ternyata program ini bagus banget. Bahkan Prabowo ini membanggakan program ini di KTT ya, pertemuan dunia, seluruh dunia. Jadi beliau membanggakan bahwa ini memang betul-betul inisiatif yang bagus gitu. Karena selain mengurangi cost, karena kan untuk mengobati kan pasti lebih banyak pengeluaran negara ya. Nah ini juga mengurangi cost pertama, kedua juga membuat masyarakat lebih sehat, tidak menunggu sakit sampai serangan jantung itu tadi. Jadi lebih cepat, lebih tahu, maka penanganan juga lebih dini begitu. Oke, saya penasaran sama yang dokter sebutkan tadi, obesitas sentral. Dan dokter bilang bahwa ada kok orang yang terlihat kurus sehat tapi sebenarnya dia mengalami hal tersebut. Nah ini ciri-cirinya gimana dok? Ciri-cirinya kan di awal kita periksa selain berat badan, tinggi badan, tensi, juga lingkar perut. Nah lingkar perut pada perempuan dan laki-laki berbeda. Kalau perempuan di bawah 80, laki-laki di bawah 90. Nah itu sudah ada yang 85 gitu. Padahal berat badan dan tinggi badan rasionya bagus IMT-nya. Ternyata dia agak buncit gitu kan. Sehingga nanti selanjutnya saya gali adalah aktivitas fisiknya apa gitu. Apalagi kalau misalkan dia punya riwayat keluarga yang punya kencing manis begitu ya. Jadi saya terus edukasi. Jadi jangan sampai nanti ketika tua kakak ada hipertensi dan diabetes gitu. Karena memang obesitas sentral ini menjadi sebuah faktor resiko untuk menjadi penyakit nanti ketika lebih lanjut usianya begitu. Oke dokter, ini kita izin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini di akun YouTube kami. Kita akan bacakan satu persatu nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu ya kerabat. Kita masih akan kembali tentunya dalam rangkaian program Talkshow Dinkes Menyapa edisi hari ini dengan tema Cek Kesehatan Gratis. Ayuda Clarissa masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak? Hehe. Baru juga sehari.
Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasara Harja Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasara Harja Pamekasan. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasara Harja Pamekasan. Be Smart,
Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. ...89,1 Realita FM Pamekasan. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 8
89,1 Realita FM Pamekasan. Masih dipacar luaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Berdua Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih bersama dengan Aida Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Aida Clarissa masih menemani Anda kerabat dalam program Talk Show Dinkes Menyapa edisi hari ini dengan tema cek kesehatan gratis. Masih bersama narasumber kita Dr. Sarah Marsha Tamimi dari Puskesmas Kual Pamekasan. Kerabat, kita izin bacakan dokter beberapa pertanyaan ini yang masuk ke akun YouTube kami di Realita Official. Ini dari akun Bat Channel. Dokter, CKG apa aja yang bisa dilakukan pengecekan ya, dan apakah ada tindak lanjut dari hasilnya? Oh, salam dari teman SMA-nya Dr. Sarah dan suami siapa ya? Oke, terima kasih Mas Tomo. Jadi Mas Tomo, kalau pemeriksaan secara umum ya, pasien masyarakat datang langsung kita cek tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lalu pemeriksaan juga head to toe dari kepala sampai kaki, pemeriksaan mata, telinga, gigi, termasuk kesehatan jiwa. Lalu ada cek lab juga gula darah. Kemudian kita lihat juga nih kondisi kesehatannya gimana, karena kan sebelumnya pasti di screening mandiri dulu ya lewat aplikasi atau nanti dibantu petugas. Nanti ketahuan, oh faktor resikonya ternyata dia aktivitas fisiknya kurang atau punya hipertensi atau punya diabetes. Nah, selanjutnya ada ceritanya lagi. Kalau punya hipertensi dan diabetes, maka ada pemeriksaan rekam jantung. Terus ada pemeriksaan profil lipid atau cek kolesterol yang kalau kata orang-orang bilang gitu. Lalu untuk perempuan yang tidak dilakukan di laki-laki ya, kalau perempuan ada pemeriksaan payudara. Terus kalau misalkan memang secara umur sudah aktif berhubungan seksual, mohon maaf gitu. Jadi juga ada pemeriksaan kanker rahim, leher rahim begitu. Jadi memang kita lihat-lihat dulu nih umurnya berapa, lalu kondisi kesehatannya saat ini seperti apa. Nah, itu nanti akan bergantung. Kasarnya begini, semakin sehat kamu, maka akan semakin sedikit faktor resiko kesehatannya. Nah, kalau sudah semakin sedikit juga pemeriksaaannya juga akan semakin sedikit begitu. Jadi kan bagus dong udah sehat gitu kan. Oke. Selanjutnya dari akun Lexi nih dokter. CKG ini berkala atau bagaimana nih Bu Dokter katanya? Oke, jadi kalau dari program pemerintahan dan dari WHO dan Kementerian Kesehatan ya, bahwa setidak-tidaknya masyarakat itu bisa cek kesehatan itu setahun sekali, sehingga cek kesehatan gratis ini oleh pemerintah Prabowo bisa dilakukan setahun sekali, kecuali misalkan dalam keberlanjutannya di pemeriksaan itu ternyata oh dia ada hipertensi nih, maka akan ada keberlanjutan begitu. Jadi nggak cukup di situ. Misalkan ternyata sehat-sehat aja, ya sudah cukup 1 tahun sekali gitu. Oke, selanjutnya dari akun Susi Aprilia, CKG ini secara administratif bagaimana dokter? Oh, mungkin biaya mungkin ya. Enggak? Jadi namanya cek kesehatan gratis ya, betul-betul gratis dari segala usia, punya BPJS atau enggak itu gratis. Dan dari mana? Pokoknya Anda adalah warga negara Indonesia dan punya KTP, maka punya hak untuk mendapatkan kesehatan gratis ini dan benar-benar 0 rupiah. Begitu. Oke, dari akun Agung Sulaiman, syaratnya apa aja dokter? Syaratnya daftar. Jadi daftarnya dari 3 itu. Pertama dari aplikasi, kedua lewat WhatsApp Kemenkes, dan yang ketiga datang langsung ke puskesmas. Misalkan iseng nih habis jalan-jalan ngedate gitu ya, couple gitu kan. Oh, lewat puskesmas mau datang tapi nggak sempet buat download aplikasi, boleh langsung aja bawa apa aja, pokoknya ada KTP yang menunjukkan nama dan NIK. Sudah, tidak perlu fotokopi, tinggal ditunjukkan aja. Oke, selanjutnya dari akun Arif Darmawan, dokter kalau ibu hamil juga bisa cek kesehatan berkala? Oke, jadi semua pemeriksaan, semua usia mendapatkan hak yang sama. Kemudian kalau ibu hamil ini kan istilahnya bukan CKG lagi, tapi ANC terpadu. Andaikan kalau misalkan punya BPJS, maka punya hak untuk ANC begitu, berkala. Kalaupun misalkan tidak BPJS pun juga nggak masalah, juga punya hak itu, nanti administratifnya umum, bisa juga nanti daftar BPJS biar dapat gratis. Istilahnya kalau CKG ini hanya setahun sekali, tapi untuk kondisi khusus seperti ibu hamil ada istilah lain yaitu ANC terpadu yang dilakukan tiap bulan tetap berkala gitu, prosedurnya beda.
Baik. Selanjutnya dari Media Center Pamekasan, cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan berturut-turut atau hanya satu kali cek dokter? Dan terus program ini sampai kapan? Program ini terus ada sampai mungkin pemerintah Prabowo mengatakan sudah stop gitu ya. Udah sehat semua nih gitu, udah usah gitu ya mungkin ya, tapi sepertinya tetap harus terus dilakukan. Jadi 1 kali setahun itu tadi. Ya kalau misalkan sudah tahun ini dan dianggap sehat, ya berarti jatahnya tahun depan. Tapi ternyata saya periksa ternyata katanya saya sudah prediabetes dok atau ada diabetes, maka akan ada konsultasi lanjutan seperti itu. Oke, ini kita ke akun TikTok dulu ya dok. Oh boleh. Dari akun Memet, idealnya untuk usia orang tua berapa atau bagi anak muda ini berapa? Sebenarnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan, seluruh usia sih. Jadi kalau dari programnya ini, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun, lalu di atas usia 18 tahun hingga lansia gitu. Jadi usia-usia remaja, SMA itu bisa, SMA, kuliah tuh udah mulai ada faktor-faktor resiko kesehatan. Kenapa kok ada kesehatan gratis? Ini kan untuk mendeteksi faktor resiko, kan begitu. Jadi usia-usia 18 itu sudah mulai yang tadi saya bilang obesitas sentral mungkin sudah ada, komorbid yang mencetuskan diabetes, prediabetes juga sudah ada. Jadi sudah mulai bisa akses kesehatan gratis ini begitu. Oke, selanjutnya dari akun Nanda Amalia, berapa bulan sekali ini dok? Terus ini kan gratis, apa juga berlaku sama orang yang nggak punya BPJS? Oh iya, 1 tahun sekali. Lalu kemudian apakah berlaku? Iya, berlaku semua. Jadi betul-betul semua yang punya KTP nih, nggak apa-apa. Kalaupun dok ini kan masih kecil dok, belum urus KTP, saya lupa atau gimana, nggak apa-apa, daftarin aja anak ibu. Nanti yang dibutuhkan KTP-nya adalah KTP wali. Begitu. Jadi betul-betul aksesnya ini mudah sih menurut saya, dan sasarannya seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses ini begitu. Nah, untuk aplikasinya apa dok? Aplikasinya namanya Satu Sehat Mobile. Iya betul, Satu Sehat Mobile. Oke, selanjutnya dari akun Laura Utami, dokter kalau kita nggak ngerti aplikasi, apakah bisa langsung ke puskesmas saja? Boleh. Jadi ada teman-teman saya di resepsionis yang dengan ramah menyambut dan membantu. Jadi tidak perlu repot-repot aplikasi, hanya butuh nomor WA aktif untuk mengirimkan hasil raportnya itu tadi. Jadi hanya butuh itu sama KTP, langsung datang aja. Mau cek kesehatan gratis akan langsung diarahkan, insyaallah gitu. Oke, selanjutnya dari akun Sofi Andini, CKG ini meliputi apa aja dokter? Terus kalau terdeteksi suatu penyakit, apakah selanjutnya tetap akan gratis atau ada administrasi yang perlu dilakukan? Pertanyaan bagus, sangat detail ya. Jadi pemeriksaannya apa saja? Seperti tadi, jadi datang langsung kita periksa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensi, lalu nanti kita cek juga mata apakah minus atau enggak, telinga apakah ada serumen atau kotoran begitu ya. Lalu kemudian periksa gigi, cek gula. Lalu kemudian tadi seperti yang saya jelaskan sesuai dengan usia dan kondisi kesehatannya. Oh ternyata Mbak Sofi ada diabetesnya nih gitu. Jadi nanti sekaligus dicek juga kolesterolnya. Lalu kemudian kalau misalkan ada penyakit begitu ya, apakah tetap gratis? Kalau punya BPJS tentu tetap gratis. Kalau misalkan dok saya nggak punya BPJS, boleh sekalian nanti mau kontrol selanjutnya sambil urus BPJS, kita bisa layani juga gratis begitu. Baik, selanjutnya adalah dari akun Indah Permata. Ini terima kasih Bapak Presiden dan terima kasih pihak pemerintah daerah meneruskan program untuk kesehatan rakyat. Ini juga negara-negara besar juga sudah mulai udah dari dulu ya, bahkan kesehatan itu juga menjadi prioritas secara nasional. Banyak sekali mereka ini memang sudah menggratiskan kesehatan. Jadi ini pemerintah Indonesia ini harus didukung nih, makanya masyarakat juga harus lebih aware. Jadi kalau ada ini kesempatan harus dimanfaatkan betul-betul. Selanjutnya ada dari akun Leli Puspita, dok adakah konsultasi gratis juga? Apa cuma pemeriksaan aja langsung pulang? Wah tentu tidak ya. Jadi kan tujuan kita kan juga ingin menyehatkan masyarakat. Jadi setelah periksa tentu kita kaji
apakah berhubungan, misalkan ternyata usia 29 tahun, oh gula darahnya sudah mulai prediabetes nih gitu. Nanti kita kaji apakah aktivitas fisiknya, apakah karena merokok begitu. Jadi kita kaji, akhirnya mendapat sebuah kesimpulan, kita edukasikan bagaimana cara meningkatkan kesehatan, mencegah untuk tidak menjadi penyakit, dan supaya pasien lebih tahu kondisi kesehatan terkini. Begitu, nanti kita edukasikan lagi, misalkan ada keluhan bisa kembali, kalaupun tidak ada bisa kembali cek tahun depan gitu, kalau misalkan kondisinya memang sehat begitu. Selanjutnya dari Dwi Anggraini, semoga bukan cuma dokter di Koel aja yang nyaman, semoga semua puskesmas Pamekasan dokternya ramah-ramah. Ya, ramah semualah. Ramah dong pastinya. Ada dari akun Eva Magdalena, dok ini benar-benar gratis tanpa bayar kan? Kalau ada yang minta kita harus melaporkan kemana? Oh, langsung laporan ya, saya juga bingung. Jadi semua gratis. Kalau misalkan ternyata ada tarikan, padahal Bapak Ibu atau kakak-kakak ini mau periksa kesehatan gratis atau CKG, bisa laporkan. Jadi di semua OPD, semua instansi ada yang namanya aduan atau bagian penanggung jawab, bagian pengaduan. Jadi bisa di situ ada nomor telepon yang ditempel di dinding-dinding, bisa langsung menghubungi pengaduan itu. Kalau misalkan dok nggak pernah dibales, nggak apa-apa, langsung bilang aja gitu ke bagian entah resepsionis atau ke dokternya, nanti akan dibantu untuk meluruskan begitu. Ada dari akun Steve Wong, pagi dokter, penjelasannya bagus banget, kelihatan baik banget, sehat terus dokter dan tetap semangat untuk masyarakat Terima lebih sehat. Terima kasih. Ada dari akun Edi Santoso juga, apa yang perlu dilakukan selain pengisian di aplikasi dokter? Terus setelah sampai ke puskesmas kita harus bagaimana? Oke, jadi secara detail kalau misalkan lewat aplikasi akan ada arahan menuju mengisi screening mandiri. Jadi screening mandiri ini isinya apa saja, nggak berat kok. Kayak misalkan apakah Anda merokok begitu, apakah Anda punya hipertensi dan diabetes. Jadi kurang lebih isinya adalah sehari-hari kita makannya kayak gimana, aktivitas fisik, rokok atau tidak, punya riwayat kesehatan jiwa, lalu hipertensi dan diabetes. Jadi kurang lebih screening mandiri seperti itu, apakah ada TBC atau apakah ada sesak begitu. Jadi setelah mengisi, sudah klik selesai, nanti bisa diarahkan itu di masing-masing resepsionis di puskesmas masing-masing untuk diarahkan menuju ke pemeriksaan selanjutnya setelah mengisi screening mandiri begitu. Oke, kita tadi sudah banyak sekali bahas tentang cek kesehatan gratis ini dan kayaknya sudah terjawab semuanya ya dokter. Alhamdulillah. Nah, cek kesehatan gratis ini sebenarnya kan dokter salah satu upaya pemerintah juga untuk memeratakan kesehatan di seluruh Indonesia ya dok. Nah, dokter sendiri melihatnya cek kesehatan gratis ini bagaimana sih dok, peluangnya untuk masyarakat ini jauh lebih sehat gitu? Peluangnya, jadi kalau saya pernah baca dan mengetahui dari keluarga-keluarga yang kebetulan atau kenalan yang kebetulan tinggal di negara maju begitu ya. Jadi karena deteksi dini ini bukan hanya kosnya tadi itu yang menekan gitu ya, di pemerintahan kita juga menekan kos. Kedua, karena dideteksi lebih dini, maka kesehatan atau komplikasi yang akan terjadi ke depannya maka akan berkurang. Contohnya, contoh kecilnya nih, ternyata ada pasien datang, ternyata hipertensi sama diabetes, kita obati langsung kan, sehingga dia nggak ada fase akan menjadi komplikasi seperti jantung. Beda ceritanya, ada pasien yang nggak pernah kesehatan gratis datang langsung serangan jantung. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi di sini itu harapannya selain kos bisa menekan pengeluaran negara, kedua masyarakat juga lebih sehat dan lebih paham apa yang harus dilakukan untuk menjaga sehatnya. Ketiga, mencegah komplikasi penyakit-penyakit yang akan datang di usia yang lebih lanjut begitu. Oke, dokter mungkin bisa diceritakan di Puskesmas Koel ya, karena memang dokter di Puskesmas Koel sendiri bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakatnya dok terhadap kesehatan begitu? Lumayan antusias, mungkin karena Koel ini wilayah kerjanya daerah kota ya, isinya daerah kota sih. Jadi kalau saya ajak untuk pemeriksaan kesehatan gratis, kadang kan kita ngajak ya yang sakit si anaknya, kita ajak ayah ibunya, bu nggak sekalian kesehatan gratis nih. Rata-rata, wah boleh tuh dok, kok bisa gratis? Oh ini saya jelaskan nih program pemerintah, jadi benar-benar 0 rupiah. Senang mereka. Jadi kalau antusiasnya masyarakat kita, kalau daerahnya wilayah kerjanya Koel ya seneng. Cuman mungkin yang kedua adalah nggak tahu kalau ada fasilitas ini. Jadi mungkin
nggak apa-apa, misalkan nggak usah sungkan, nggak usah malu, tanya aja, misalkan nganterin keluarga atau lewat puskesmas, boleh dong belok dikit gitu, tanya bisa nggak kesehatan gratis, akan kita layani sepenuh hati. Dokter, Gitu. kalau idealnya nih biasanya kalau kita mau medical check up itu itu mahal gak sih sebenarnya dok? Kalau nggak ada Nggak ada program ini ini ya. gitu. Lumayan sih ya. Ibaratnya kalau misalkan di klinik swasta nih ya, periksa BBTB kurang lebih paling 100 plus labnya tambah 50 gitu ya. Kalau misalkan dia punya hipertensi diabetes berarti tambah rekam jantung, labnya nambah lagi 100. Jadi kurang lebih paling costnya jadi 500.000 gitu. Lumayan. Dengan dibantunya program ini sebenarnya juga tidak membuat masyarakat khawatir akan biaya, tetap gratis tapi juga mendapat pengetahuan baru tentang kondisi kesehatannya terkini begitu. Ya, mungkin yang di masyarakat banyak belum datang itu karena kurang tahu ya dok. Nah ini biasanya edukasinya seperti apa dok? Jadi kalau edukasi dari pemerintah kita sendiri ya, maksudnya Pemda nih Kabupaten Pamekasan, sebenarnya kalau kita lagi diem bengong nungguin lampu merah sudah ada itu. Silakan cek kesehatan gratis. Cuman kan kadang masyarakat bener tak gratis, biasanya bayar gitu. Kita aja mau cek tensi bayar ya gitu kan. Jadi sebenarnya betul gratis. Biasanya kita mengedukasinya kalau teman-teman bagian bidan desa mengedukasikannya di posyandu. Ya, teman-teman juga mengedukasikan itu. Terus di media sosial kita juga kita giat untuk mengedukasikan ini. Kami yang ada dalam puskesmas juga mengedukasikan ke keluarga yang datang. Jadi setiap ada datang, Bu mau nggak sekalian kesehatan gratis. Jadi harapannya dengan langkah kecil kita bisa semua orang-orang tuh lebih mengerti dan semangat untuk menjaga kesehatan, harapannya sih gitu, usaha kita begitu. Ya, kalau kita kemudian datang ke puskesmas itu dok kan kadang banyak masyarakat yang melakukan review pelayanannya kurang, misal ini begini dan ya ada aja kan sebenarnya hal yang seperti itu. Nah ini bagaimana dari puskesmas sekolah sendiri untuk menjaga pelayanannya tetap baik, tetap stabil kepada masyarakat? Oke, jadi kalau kita itu setiap Senin ada apel. Jadi kepala puskesmas dan KTU kita itu nggak henti-hentinya ngasih tahu, ayo senyum. Jadi salah satu yang kita usahakan itu pertama. Kedua, kita ada pengaduan. Jadi ada kotak saran. Jadi siapapun yang ada keluh kesah, ada ketidaknyamanan dalam pelayanan kami nggak apa-apa. Dengan tangan terbuka boleh mengadu. Dan tentu tidak akan dikejar gitu ya. Kan orang-orang takutnya pas ini nanti saya diteror gitu. Enggak. Karena kan sebenarnya kritik dan saran itu bagus untuk membangun kita lebih baik lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada suatu hal yang nggak cocok gitu, nggak apa-apa diadukan begitu. Oke dokter, karena ini juga cek kesehatan gratis sudah sekitar berapa bulan berarti dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulanan. 7 bulan. Nah, harapannya ke depan seperti apa nih dokter? Karena tadi disampaikan sempat melandai kedatangan masyarakatnya. Sekarang kita ada program ini dan disampaikan langsung untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas. Ini harapannya ke depan seperti apa dokter? Jadi harapan kami tuh masyarakat tuh terus semangat ya menjaga kesehatan. Ya saya nggak menutup mata, di TikTok, di Instagram sudah mulai banyak Strava gitu ya. Jadi memang sepertinya tren kita sekarang adalah masyarakat yang mulai melek tentang kesehatan. Nah, jadikan ajang ini untuk memberanikan diri, yuk periksa ke puskesmas manapun yang terdekat bisa diakses. Jadi harapannya adalah tidak ada lagi penyakit yang datang tiba-tiba karena tidak pernah periksa sebelumnya, dan tidak ada lagi masa tua yang penuh dengan sakit-sakit gitu, karena sudah diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan bisa menjaga kesehatannya sendiri. Harapan saya itu menuju masyarakat Indonesia dan Pamekasan yang lebih sehat dan produktif begitu. Baik, terima kasih Dokter Sarah Siap. Marsha Tamimi dari Puskesmas Sekolah Pamekasan. Ini luar biasa dokter untuk banyak sharingnya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di momen-momen lain dan dengan tema-tema lain. Ya, kerabat Dalita, demikianlah akhir dari program Dinkes Menyapa edisi hari ini 4 Agustus 2025. Kita ucapkan terima kasih untuk kebersamanya bagi kerabat Dalita yang menyimak di streaming dan juga live TikTok kami di Dalita Official. Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Hai kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan